ngantuk, datang. Kamu kenapa ngantuk? Kamu pasti tadi malam begadang ya. Bukan demikian kalau sekarang. Iya. Kenapa ya dia ngantuk ya? Mungkin cara ngajar saya yang nggak benar. Iya. Nah itu sekarang tuh demikian. Karena cara ngajar saya yang nggak benar. Cara ngajar kita yang nggak tepat. Bikin ngantuk. Lagi ngajar. Di belakang anak main Uno. Oh iya. Kita marah gitu ya. Kamu main Uno tidak berada dan sebagainya gitu. Iya. Harusnya yang berintrospeksi diri gurunya. Ya. Betul. Mungkin cara ngajar saya nggak benar nih, nggak tepat sehingga anak kayak demikian. Iya, kemarin udah dapat sertifikatnya. Iya, alhamdulillah. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hebat lah, Jeng. Woi, ada Pak Asep, Masya Allah. Luar biasa nih, PPG. Alhamdulillah ini Pak Asep. Kemarin itu saya alhamdulillah sudah menuntaskan seluruh program ya dari PPG itu, dan alhamdulillah kemarin sudah pengukuhan juga. Alhamdulillah. Nah, memang guru harus tahu ilmu mendidik. Bukan cuma semangat mengajar. Betul. Jangan sampai gara-gara kita hanya semangat mengajar, bukan malah membuat anak tambah baik ya, malah tambah terjerumus. Kalau nggak salah PPG itu 4 bulan loh ya. Iya. Dari mulai subuh sampai jam 9 malam. Wah, itu luar biasa. Iya, kemarin tuh banyak banget tugasnya itu. Kemudian, tapi alhamdulillah ada ilmunya. Alhamdulillah. Nah, Pak Ageng nggak sampai di situ. Harus belajar terus. Nggak cukup hanya sampai di situ. Harus belajar terus. Berarti kalau begitu Pak Asep, ilmu mendidik itu penting banget. Iya. Bener nggak? Sangat penting. Kenapa pentingnya nih Pak Asep? Tanpa menggunakan, kan ilmu mendidik itu bagaimana kita melakukan proses merubah perilaku dari baik menjadi lebih baik, kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi tambah baik. Ya. Itu butuh ilmu yang khusus ya. Tanpa ilmunya, kita merasa sudah mau merubah perilaku, tapi ternyata nggak terjadi perubahan, bahkan tidak merubah. Kita merasa melihat anak-anak itu kok berubah perilakunya, padahal pada hakikatnya dia nggak berubah. Kenapa? Karena guru tersebut tidak paham bagaimana ilmu mendidik. Berarti kalau asal mengajar saja, asal mendidik saja, berarti bahaya juga. Bahaya sekali. Iya nggak? Iya, betul. Kalau buat roti salah, bisa buang. Iya. Sekarang kita hendak membuat manusia soleh menjadi lebih baik. Kalau udah salah, nggak mungkin kita buang orangnya. Gitu ya. Nah, karena kan itu produk kita, gitu. Nggak kayak produk ya, nggak kayak produk yang rupanya itu materi yang bisa. Kalau misalnya gagal kita coba lagi, tapi kalau ini membentuk manusia, manusia, betul. Gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu cara mendidiknya, ya, nggak paham cara mendidiknya, ini pasti akan berdampak. Iya, betul. Sama anak betul, Pak didik kita, betul ya, gitu ya. Banyak kejadian, misalnya maaf ya, banyak orang, teman-teman kita takut sama pelajaran matematika misalnya. Bisa jadi bukan karena matematikanya, bisa jadi karena kami para guru matematikanya cara mengajarkannya kurang tepat. Atau sikap kami terhadap siswa tersebut juga terlalu galak atau tegas gitu ya, sehingga mereka takut dengan matematikanya. Gitu. Bisa jadi demikian, akibatnya mereka nggak suka dengan matematika. Ya misalnya nih pelajarannya. Atau bagaimana mendisiplinkan anak dengan cara tersendiri yang bukan malah merubah perilaku, yang memunculkan adalah dendam karena dia dihukum. Di depan kita dia berubah, padahal pada hakikatnya berubah nggak tuh Pak Ageng kira-kira? Nggak berubah kan? Dia hanya baik di depan kita. Ya, misalnya dia terlambat, lalu kita hukum lari lapangan 25 kali, besok insya Allah dia tidak akan terlambat lagi gitu ya. Apakah sudah berubah sebetulnya perilakunya dia bahwa dia nggak mau terlambat? Karena ternyata faktanya dia nggak mau terlambat karena takut dihukum. Demikian pula kalau kita dua kubu yang lain ya, guru yang suka ngasih hadiah. Demi sama ya. Yang ngasih hadiah pun ternyata dia menyangka dengan diberi hadiah siswanya berubah perilakunya menjadi lebih baik. Padahal pada hakikatnya terjadi gitu. Berubah hanya karena hadiah. Nah, itu yang itu yang terjadi. Dua kubu itu yang muncul di kita, itu salah satunya pengaruh
yang namanya behavioristik itu ya Pak Agung ya. Iya. Di mana seorang peneliti mencoba kepada hewan percobaan, kepada anjing, yang satu lagi kepada tondik itu kepada merpati. Hasil penelitiannya diterapkan pada manusia gitu. Nah, hukuman dan hadiah gitu ya. Padahal sebetulnya manusia lain lah ya. Seorang guru yang baik dia akan berusaha memberikan motivasi internal dalam dirinya, sehingga ketika anak itu berperilaku itu benar-benar muncul dari dalam dirinya, ya, bukan karena dorongan eksternal, dorongan dari luar. Karena kalau dorongan dari luar, begitu dorongannya tidak ada, maka perilakunya pun hilang. Kalau eksternal, tapi kalau internal dia pergi kemanapun, kutub utara, kutub selatan, dorongan tersebut tetap ada karena muncul dari dalam dirinya. Iya. Ini kalau kata bahasa Quran kan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Dari dirinya, perubahan dari dirinya. Nah, guru yang bagus itu dia mampu merangsang siswanya agar mau merubah dari dalam dirinya sendiri. Nah, berarti begitu itu juga. Iya. Berarti begitu juga seorang guru itu memang harus menjadi role model. Betul. Jadi ya, yang dia itu bisa menjadi teladan untuk siswa-siswanya gitu kan? Pasti. Mereka tuh mencontoh kita, mengkopi kita. Umur siswa itu mengkopi kita. Nah, mereka mencari yang bisa dia copy gitu. Maka kita sebagai guru harus menjadi orang yang memang menjadi role model yang memang menjadi contoh yang baik buat dia. Mungkin sedikit satu contoh ya. Di sekolah suka ada 5S, senyum, sapa, salam gitu kan. Sopan santun ya. Lalu kita umumkan di upacara bendera, anak-anak kamu harus 5S ini terapkan tiap hari. Kalau ada tamu datang, kamu senyum, sapa dan salam. Ya. Apakah kemudian terjadi? Ternyata enggak. Nah, tapi coba kemudian kita yang duluan. Lewat di koridor kelas, ketemu anak kita salam, kita senyum. Ya. Ketemu anak di luar, kita senyum, kita salam. Ya. Ketika itu kita lakukan, dan alhamdulillah ketika saya coba kita lakukan, awalnya emang dari kita duluan. Tapi besok-besoknya dia duluan yang salam sama kita. Kenapa? Karena kita memberikan contoh sama dia, bukan sekedar ucapan. Itu dari perilaku kita. Makanya guru itu kan yang digugu dan ditiru itu benar banget gitu. Hati-hatilah menjadi guru ya. Dan guru itu 24 jam digugu dan ditiru selama 24 jam oleh murid-muridnya. Berarti ya perlu hati-hati ya sebagai seorang guru dalam bersikap, dalam bertindak. Betul. Gitu kan ya. Karena kemarin juga sempat ada yang viral tuh guru tuh ya, di sosial media ketika protes gitu, anak-anaknya nggak bisa menulis dengan baik. Padahal kan itu bercermin juga kepada dirinya sendiri kan. Zaman sekarang guru tuh emang sudah harus berefleksi. Ketika di kelas ada anak yang ngantuk, datang. Kamu kenapa ngantuk? Kamu pasti tadi malam begadang ya. Bukan demikian kalau sekarang. Kenapa ya dia ngantuk ya? Mungkin cara ngajar saya yang nggak benar. Nah itu sekarang tuh demikian. Karena cara ngajar saya yang nggak benar. Cara ngajar kita yang nggak tepat. Bikin ngantuk. Lagi ngajar. Di belakang anak main Uno. Kita marah gitu ya. Kamu main Uno, tidak berada dan sebagainya gitu. Harusnya yang berintrospeksi diri gurunya. Betul. Mungkin cara ngajar saya nggak benar nih, nggak tepat, sehingga anak demikian. Anak ngantuk, anak ngobrol, main HP pada saat saya ngajar. Yang harus dikoreksi saya, bukan mereka. Mereka tuh memang harus kita bina, gitu, harus kita didik ya. Harus mendapat pendidikan dari kita. Kita merefleksi, bukan saatnya lagi. Kamu ngantuk kenapa? Bukan saatnya lagi begitu. Kamu pasti begadang tadi malam. Besok jangan begadang lagi. Ngantuk, kamu keluar kelas bapak. Kalau kamu ngantuk push up, supaya darahnya ke otak. Itu bukan demikian lagi ya. Tapi kitanya gurunya berintrospeksi diri. Makanya mengajar itu belajar sebetulnya. Makanya saya bilang tadi setelah Pak Agung PPG 4 bulan tuh belajar lagi. Nah, ketika kita mengajar belajar bagaimana caranya agar di kelas nggak ada yang ngantuk. Bagaimana di kelas tidak ada yang main Uno. Bagaimana di kelas mereka tidak main HP sendiri atau ngobrol dengan temannya. Nah, gitu. Bagaimana caranya? Maka saya perbaiki metode pembelajaran saya. Betul. Itu guru harus berefleksi sekarang. Udah saatnya begitu. Jangan. Nah, sekarang tuh yang jadi masalah gimana caranya guru-guru zaman sekarang ini itu bisa lebih paham. Ya, lebih paham bagaimana cara mendidik anak.
Bagaimana cara mengajar yang baik itu? Gimana Pak Asep? Pak Ageng kadang-kadang ada suka sombong nggak guru kami ya yang sudah tua. Saya kan sudah pengalaman, ya, 30 tahun jadi guru. Iya. Padahal Pak Ageng pengalaman hanya berkontribusi pada kompetensi itu hanya 3 tahun. Iya. Jadi pengalaman itu hanya berkontribusi kepada kompetensi hanya 3 tahun. Artinya gini, maaf, misalnya saya sudah ngajar 30 tahun. Pak Ageng sudah ngajar 3 tahun. Kalau saya tidak pernah berefleksi, maka sebetulnya kompetensi saya sama dengan kompetensi Pak Ageng. Karena gara-gara saya tidak berefleksi, tidak berintrospeksi, tidak belajar lagi. Gitu. Sama aja. Jadi jangan ngaku merasa sudah pengalaman puluhan tahun. Karena ketika dia tidak belajar, tidak merefleksi diri, maka pada hakikatnya kompetensinya sama dengan guru yang baru ngajar 3 tahun. Jadi pertama jelas kalau ingin guru harus belajar, berefleksi pertama. Harus berefleksi dalam segala hal. Ketika dia mengajar atau berefleksi pribadi. Tahun kemarin apa ya hal yang baik buat saya yang sudah saya lakukan? Apa yang kurang baik ya? Nah, apa yang harus saya perbaiki tahun depannya? Itu wajib kita lakukan refleksi tiap tahun itu. Bukan tiap tahun sebetulnya. Mungkin tiap 3 bulanan lah atau 6 bulanan. 3 bulan yang lalu cara ngajar saya bagus enggak ya? Ada enggak yang kurang gitu ya? Apa yang harus saya perbaiki? Nah, itu. Dan berefleksi itu kan yang namanya itu kan bercermin ya Pak Ageng ya. Bercermin itu kita melihat yang bagus kita makin bagusin, yang kurang bagus kita perbaiki ya. Kadang-kadang refleksi itu nggak mesti harus bercermin langsung, dicerminkan sama orang lain. Kalau kita nggak ada cermin nih, kita mau bercermin nggak ada cermin, saya ngomong Pak Ageng, rambut saya udah bagus belum? Nah gitu ya. Istilah kerennya feedback. Feedback, nah betul. Maka saya akan butuh feedback dari Pak Ageng. Betul. Nah gitu. Saya harus siap menerima tuh. Ketika menerima feedback, ini benar nggak ya? Jangan langsung emosi marah ya. Tepat nggak? Oh kalau emang tepat saya perbaiki. Jadi itu pentingnya refleksi ya, baik secara pribadi ataupun diberikan oleh orang lain. Biasakan kita kepada anak kita. Habis ngajar, anak-anak, Bapak ngajar hari ini enak nggak? Nah gitu. Enak nggak hari ini ngajar ya? Kalau nggak enak kira-kira kamu maunya kayak bagaimana? Nah itu penting. Setiap habis ngajar kita penting mengatakan demikian. Karena anak harus nyaman belajar sama kita, harus senang belajar sama kita. Itu perlu begitu. Perlu juga nggak guru itu misalnya ikut pelatihan, ikut training kayak gitu kan? Setelah refleksi betul pelatihan, training ikut. Tapi kalau bisa yang kita mengikuti pelatihan yang memang memperkuat kompetensi yang memang kita butuhkan ya. Tidak sembarang training, misalnya guru training memelihara puyuh kan nggak ada hubungan ya. Boleh juga sebetulnya, boleh juga ya. Mungkin ketahuannya ketika sudah refleksi itu ya. Betul. Ketika melihat, wah saya kurangnya di sini, kurangnya di sini, ternyata masih gaptek. Wah ini harus pelatihan ini kayaknya. Gitu. Jadi yang betul itu bukan belajar dari pengalaman, belajar dari refleksi pengalaman. Gitu. Itu yang tepatnya demikian gitu. Betul dari pengalaman tersebut. Oh ternyata saya belum bisa membuat anak senang dengan pelajaran saya. Oh ternyata saya belum bisa membuat pertanyaan yang bisa memacu keingintahuan anak. Oh ternyata saya belum bisa merangsang anak agar bertanya sama saya. Nah itu kita mulai. Berarti harus training cara coaching. Betul, coaching. Kalau sekarang kan di kurikulum sana kita ada PMM ya, kita bisa buka di sana. Pak Agus sudah mengalami itu. Banyak ilmunya di sana atau bisa kita berdiskusi dengan teman-teman ya, bagaimana cara yang baiknya. Sekarang ilmu keguruan udah kita ambil gitu. Kaitannya dengan mendidik juga kan, kita juga harus ngerti ya bagaimana psikologi anak. Betul. Gitu ya kan. Jadi jangan sembarangan ngajar gitu, mendidik gitu. Betul, terkadang ya ketika anak lagi bosen, lagi apa, mungkin harus ada inovasi-inovasi baru dari seorang pendidik itu gitu ya. Betul Pak Ageng. Nih kadang-kadang guru tuh berpikirnya X sama dengan Y, X maka Y gitu. Jadi kalau anak terlambat dia malas. Ya. Anak ngantuk di kelas dia pasti begadang dan sebagainya, malas. Mungkinnya gini misalnya ya. Lagi bersih-bersih di kelas nih, hari bersih, Jumat bersih. Jumsih. Satu anak malah nggak kerja, malah dia nongkrong di pinggir di kelas itu karena ngebantu temennya. Seorang guru datang, langsung ditegur, kamu malas ini, ayo kerja, katanya gitu. Si anak tersebut
ada dua reaksi, dia bisa langsung bekerja karena takut sama gurunya, atau zaman sekarang yang namanya generasi alfa, dilempar tuh kursi dia keluar. Gitu. Ya, kalau guru yang nggak sabar langsung maaf ya, langsung dimarah lagi tuh anak tersebut. Tapi ada cara guru yang lain yang mungkin lebih tepat. Harusnya gimana Pak Asep? Datangi anak. Oh iya. Tanya, kenapa kamu tuh begini? Gitu. Ada apa? Ada masalah apa? Oh gini Pak, saya biasanya saya sendiri yang mengerjakan. Nah ini udah yang masuk ke psikologi anak berarti. Iya betul. Yang lain diem aja katanya. Itu kan dia berarti ingin merasa selama ini dia sangat orang mengandalkan dia. Dia merasa dimanfaatkan oleh orang lain. Itu sering tuh kejadian tuh. Sering kejadian gitu. Atau pernah nggak Pak Ageng lagi ngajak pas sudah bel anak-anak masih main basket, wah gitu, main bola di luar ya, ada guru yang datang langsung diambil bolanya, dimarahin anaknya gitu ya. Kira-kira kayak gimana tuh anaknya masuk kelas di sini dia ya, tapi mungkin dia nggak enak gelisah hatinya ya. Mungkin ada yang lebih baik, bolanya diambil, Pak main bola, ya kan sudah jamnya, gitu. Kan lebih nyaman menyampaikannya. Dibanding dia ambil bolanya dibetusin. Ada yang begitu. Ada yang begitu. Ada kejadian demikian. Ya. Emang di sini butuh kesabaran dan betul psikologi anak, psikologi itu kita butuh banget kita mempelajari masalah demikian. Padahal kalau ngingetinnya elegan gitu kan sebenarnya diambil bolanya, dikasih tahu ini udah waktunya. Ada waktunya, ya. Harusnya kan dia anak-anak paham juga terkait dengan aturan. Betul. Aturan masuk, kapan istirahat, kapan boleh main seperti itu kan? Iya. Padahal makanya kan kita tahu di Indonesia ini kalau kita 1 dari 4 tuh dia kesehatan mental anaknya sakit ya. Ada kebetulan saya mengadakan penelitian juga di sekolah kita ya. 85% itu anak insecure, dia tidak percaya diri. 70%-nya ada kecenderungan mau bunuh diri. Kan udah bilang mendalik. Siapa tuh yang bertugas untuk katakanlah membantu anak tersebut? Tentunya bukan hanya guru bimbingan konseling. Kita yang guru mata pelajaran juga wajib membantunya gitu. Karena guru bimbingan konseling biasanya nggak banyak. Hanya 2 orang, 1 orang dari 1.000 orang hanya 1 orang guru bimbingan konseling. Padahal siswanya 1.000 orang ya. Siswanya 1.000 orang. Nah, kita gurunya harus belajar ilmu psikologinya, bagaimana mengatasi anak kayak demikian. Betul. Jangan pakai naluri. Kadang-kadang kalau pakai naluri bukan malah menolong, malah menjerumuskan. Maksudnya gimana tuh? Misalnya gini, kamu ini kok nggak rajin sih? Tuh lihat tuh si John itu rajin banget. Ngebandingin. Membandingkan. Oh itu udah parah tuh. Anak singgung berat. Pantesan sampai ada lagunya Ojo banding-bandingkan. Ada banding-bandingnya. Karena memang dibandingin itu nggak enak Pak. Emang iya. Kita aja nggak enak apalagi murid-murid kita dibandingin. Kemudian gini misalnya, oh kamu juara ESN ya? Siapa juga gurunya? Siapa dulu gurunya? Seharusnya dia yang kita puji, hebat kamu hasil kerja kelas kamu. Gitu. Kan sering kali siapa juga gurunya. Itu sering juga tuh guru kayak gitu tuh. Kayak apa ya? Kayak semua itu berkat gurunya, usaha gurunya. Padahal bisa jadi usaha keras dari siswanya itu, gitu kan? Kamu juara 2 sayang kamu gak juara 1. Nah itu masalah kan. Coba kamu juara 1 ya. Harusnya hebat kamu sudah berusaha. Alhamdulillah sekarang kamu sudah juara 2. Justru ketika dijatuhkan gitu malah demotivasi gitu ya. Aduh kenapa sih juara 2 padahal juara 1 gitu kan. Jadi nggak enak gitu ya. Dan harus spesifik pada kayak tadi ya, spesifik pada pada perilaku, bukan pada orangnya. Bukan pada orangnya. Jadi kamu berusaha dengan keras luar biasa. Kamu ganteng jangan gitu. Karena kamu ganteng dia. Gitu. Itu ke orangnya ya. Karena kamu kelihatannya ini deh cantik gitu atau apa. Ke orangnya. Atau kayak anak basket pantas kamu juara, kamu ganteng-ganteng gitu. Anak basket ganteng-ganteng ya. Gitu anak basket. Enggak, karena kamu berusaha keras berbulan-bulan kamu bekerja. Jadi memuji itu kepada kinerjanya, kepada produknya. Sayyidina Ali kan soalnya kasihan juga kalau murid-muridnya yang kurang ganteng. Dia gak bakal menang-menang. Iya. Sayyidina Ali kan dijuluki karmallahu wajhah ya. Karena beliau tidak pernah menyembah berhala. Itu kan kinerja. Bukan karena kegantengannya beliau, bukan karena wajahnya yang
cemerlang gitu ya. Tapi karena beliau tidak pernah menyembah berhala. Ya. Ada ada singa padang pasir gitu ya. Karena memang keberaniannya dia di padang pasir gitu bukan. Jadi itu ada Saifullah, pada Allah. Nah, itu kan. Nah, itu ada kalau Umar kan Umar Al-Faruq. Ya, pembeda antara yang benar dan yang salah. Jadi Rasul memuji dari perilakunya. Bukan dari orangnya, dari perilakunya. Iya. Soalnya kalau kayak Bilal bin Rabah kan, ya kalau lihat fisik, bisa jadi Bilal lebih mulia kan, karena saking beliau itu ketika disiksa, ya kan, oleh kafir Quraisy tetap mempertahankan akidahnya. Dilihat dari keimanan dia, mempertahankan keimanan gitu. Ya. Jadi Masya Allah ya, ini luar biasa nih ilmu baru gitu ya bagi kita, supaya lebih hati-hati lagi ya ketika kita berinteraksi sama murid-murid kita gitu. Harus berhati-hati karena produk yang kita itu adalah manusia ya, bukan barang mati ya, manusia. Ketika kita salah dalam mentreatment manusia tersebut, nanti produknya pun jadi salah. Dan itu salahnya bisa seumur hidup gara-gara kita yang salah. Betul katanya guru itu setengah kakinya ada di surga katanya gitu ya. Tapi kalau dia nggak punya ilmunya, dia akan neraka kalau dia nggak punya ilmunya gitu. Bagaimana menjadi guru? Jangan sampai kita malah dituntut sama murid-murid kita karena kita salah mendidik gitu ya Pak Asep ya. Khawatirnya ya. Aduh ya Allah. Berarti penting bagi kita harus terus improve. Betul. Belajar terus gitu ya Pak Asep ya. Jadi sekalipun kita jadi guru, jangan merasa sudah jadi guru kita berhenti belajar, justru harus nambah skill, terutama belajar tadi, terus gitu. Berintrospeksi tadi terutama itu. Itu kan surat Al-Hasyr ayat 18 kalau tidak salah ya. Allah pun menyuruh kita untuk selalu melihat perbuatan kita gitu ya. Bagaimana perbuatan kita hisab diri kita. Sudah bagus belum? Kalau nggak pernah berefleksi, nggak akan meningkat. Nggak akan meningkat kompetensi. Seperti saya bilang tadi, ya, pengalaman hanya kontribusi selama 3 tahun pada kompetensi. Jangan ngaku guru berpengalaman sudah puluhan tahun. Kalau sudah pernah berefleksi, pada hakikatnya kompetensinya sama dengan yang baru 3 tahun ngajar. Khawatirnya kalau mengandalkan pengalaman doang malah jadi sombong ya. Ya, itu yang muncul guru senior. Itu gitu. Muncul itu yang merasa jadi guru senior nggak perlu belajar lagi, ngajarnya gitu-gitu doang. Merasa gitu, sudah berhasil dengan cara ngajar yang dia lakukan gitu. Padahal zaman itu berubah kan? Sebetulnya ilmu mendidiknya kan Rasul sudah mengajarkan ya. Ilmu mendidiknya udah jelas bagaimana merubah perilaku itu kan sebetulnya kan bagaimana merubah perilaku. Dengan dikasih hukuman apakah berubah perilaku? Faktanya ketika dikasih hukuman tidak berubah perilaku. Itu hanya sesaat. Dia berubah perilaku hanya saat itu saja. Itu pertama. Kedua muncul mungkin dalam dirinya. Ketiga dia kemudian takut dia benci dengan kedisiplinan gara-gara dengan hukuman. Orang menyangka banyak guru menyangka dengan hukuman berubah perilaku padahal cuma di depan muka dia berubah perilaku. Ya. Jadi tidak mendidik karena tidak ada perubahan perilaku. Oh kalau gitu dikasih hadiah gitu. Oh benar ketika dikasih dia rajin dan sebagainya ya. Tapi hanya ketika dikasih hadiah. Betul ya. Pada hakikatnya dia tidak merubah perilakunya. Yang harus yang saya sampaikan tadi itu. Bagaimana caranya guru memunculkan rangsangan internal, dorongan internal dalam diri siswa tersebut ya, agar dia ketika dia berperilaku itu memang dorongan dari internal. Itu kan sebetulnya dalam agama Islam jelas banget ya. Kita tahu materi torikil iman, bagaimana jalan menuju iman. Itu kan berpikir ya. Berpikir kemudian meletakkan dalam diri kita bagaimana kita bertingkah laku. Sehingga seorang yang beriman dengan cara yang tepat, dia tidak akan mudah berubah imannya gitu ya. Karena sudah mendarah daging dalam dirinya. Dan sudah akan berkeyakinan. Akan berefek juga pada perilaku dia. Betul, sudah jadi keyakinan akan berefek pada dia. Dan itu yang dilakukan oleh sistem pendidikan Islam. Coba Pak Ageng bayangkan. Rasul di kota Mekah 100 tahun kemudian menguasai hampir seluruh Persia dan Romawi, nggak sampai sekian abad ilmu pengetahuan dikuasai oleh kaum muslimin. Itu demikian cepatnya percepatan ilmu pengetahuan kaum muslimin dari seorang badui gurun menjadi seorang ilmuwan, nggak sampai demikian cepatnya. Kita kadang-kadang sering mendorong anak ya. Tapi anak-anak misalnya mendorong anak jago matematika, mendorong anak biar bisa senang baca, tapi seringkali nggak berubah, anak tetap nggak suka matematik. Ya. Ternyata kadang-kadang kita nggak tahu bagian mana yang harus disitu dari anak tersebut ya, bagian internal mana sehingga
mereka tuh akan lebih cepat bergeraknya. Kita nyangka anak itu kayak mobil odong-odong, padahal dia tuh Formula 1. Cuma salahnya kita nggak mencet tombol Formula 1-nya. Iya. Ketika kita mampu memencet tombol Formula 1-nya, itu akan cepat banget. Itu yang terjadi dalam sistem pendidikan Islam. Iya. Umur 17 tahun si Imam Syafi'i menjadi mufti kan? Iya. Luar biasa. Zaid bin Sabit hafal sekian hafal, bukan hafal, menguasai 17 bahasa kalau tidak salah ya. Dalam waktu berapa bulan gitu. Itu kan luar biasa. Kenapa? Karena tombolnya, Formula 1-nya sama Rasulullah ditekan. Sudah tepat. Sudah tepat. Ya, itu apa keyakinan, maksud dari keyakinan tadi. Nah, itu yang harus kita lakukan sebetulnya gitu. Bagaimana guru pandai-pandai mencari tombol Formula 1-nya itu. Itu yang harus guru itu harus belajar. Ya, itu harus jeli gitu ya, melihat bagaimana potensi-potensi pada. Betul. Sekarang Formula 1 didorong-dorong, ya nggak akan maju-maju karena nggak ada punya tombolnya. Oh, ini anak bodoh. Padahal enggak. Kitanya aja yang tidak tahu potensi anaknya. Gitu. Malah kalau udah tahu dia bisa sudah melesat. Tahu dia bisa melesat. Dan itu terjadi dalam pengalaman sistem pendidikan Islam. Iya. Masya Allah, ini luar biasa nih Pak Asep. Terima kasih banyak atas wawasannya dan ilmunya di hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi pengingat juga ini untuk kita para pendidik ya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kekuatan dan juga semangat untuk terus improve, belajar, memperbaiki cara mendidik kita. Amin. Begitu ya Pak. Sama-sama Mas Aga, Pak Aga, sama-sama. Semoga ini juga bermanfaat buat saya, mengingatkan terus ya bahwa saya punya tugas merubah perilaku. Iya. Yang sesungguhnya, bukan perilaku yang hanya kelihatan di depan mata saja, tapi dalam dirinya. Semoga juga ini bermanfaat buat teman-teman guru yang lain yang mendengarkan. Makasih Pak Asep. Masya Allah. Ayo.